Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Nah, ini adalah rakitan PC kita kali ini. Nah, temanya adalah kita akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 2300X. Nah, tentu kalian banyak yang penasaran dong, seperti apa sih performa dari Ryzen 3 2300X? Namun sebelum kita lanjut videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. AMD Ryzen 3 2300X sebenarnya sudah rilis sejak bulan Februari tahun 2019 yang lalu. Namun, baru-baru ini saja rilis resmi di Indonesia. Namun, walaupun rilis resmi, paket penjualan prosesor ini tanpa menggunakan box. Paket penjualannya hanya berupa prosesor dan kipasnya saja. Lalu, bagaimana cara menggaransikannya? Saya sendiri sudah menanyakannya kepada pihak AMD Indonesia. Untuk klaim garansi, kipas Red Stealth-nya ini mesti dibawa. So, kipasnya ini jangan sampai hilang ya. Ryzen 3 2300X memiliki 4 core dan 4 thread. Secara performa, Ryzen 3 2300X ini ada di bawahnya Ryzen 5 2600. Dan menariknya, harga yang ditawarkan berkisar antara 1,15 juta rupiah sampai dengan 1,3 juta rupiah. Atau sedikit di bawahnya harga dari Ryzen 3 2200G ataupun Ryzen 3 3200G. Untuk motherboardnya, di sini kita menggunakan Gigabyte B450 S2H. Untuk motherboardnya, kalian bebas pakai mau merek apa aja, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Mau yang ada nyala-nyala RGB-nya kayak ASRock Steel Legend, ataupun bisa saja pakai MSI B450 Tomahawk yang VRM-nya tangguh. Mobo yang kita pakai ini hanyalah salah satu opsi terjangkaunya saja. Untuk RAM-nya, kita akan pakai RAM yang banyak di-request oleh para subscribernya channel 11 Hardware, yaitu RAM merek Alloy. Ya, Alloy adalah RAM merek pendatang baru yang datang dengan harga cukup terjangkau. Sebelum dolar naik, harga dari RAM merek ini cukup menggiurkan. Di sini kita menggunakan Alloy Warhawk 2x8GB 3000 MHz yang udah ada nyala-nyala RGB-nya. Brand Alloy ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, tapi juga dipasarkan secara global. Kalian bisa cek bahasan mengenai RAM ini di website review ternama, seperti Tom's Hardware misalnya. Kemudian untuk graphic card-nya, kita menggunakan ASRock Radeon RX 570 Phantom Gaming. Lalu untuk SSD, kita pakai SSD 256GB dari Verbatim. Untuk SSD, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk PSU-nya, kita pakai Cooler Master MWE 450W versi yang kedua. Di versi yang kedua ini, PSU ini sudah DC to DC dan kabelnya menggunakan kabel pipih atau flat, sehingga bisa lebih mudah kita rapihkan di dalam casing. Dan yang terakhir, untuk casingnya, kita menggunakan Digital Alliance Unicorn Square. Casing ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp380.000. Support Mobo sampai ukuran ATX dan secara looks menurut saya sih cukup keren. Terdapat satu buah kipas RGB di bagian belakang di dalam paket penjualannya, dan untuk side panelnya juga sudah pakai tempered glass. Oke, ini adalah rincian rakit PC kita kali ini. Total harganya berkisar di sekitar 7,8 juta rupiah. Perlu diingat, ini adalah harga di salah satu toko komputer di Bandung, yaitu adalah NK Komputer. Harga tersebut bisa saja berbeda tergantung tempat di mana kalian beli. Dan sangat disayangkan pada saat video ini dibuat, kurs dolar naik cukup signifikan. Padahal sekitar sebulan yang lalu, rakitan PC yang saya siapkan ini harganya masih di bawah 7 juta rupiah. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai dunia PC, bisa join grup Discord ataupun grup Facebooknya 11 Hardware. Link ada di deskripsi. Dan buat kalian yang mau beli PC dengan spek seperti ini, bisa datang atau hubungi NK Komputer di BTM Mall Bandung. Detailnya juga ada di menu deskripsi. Oke, mari kita rakit PC-nya. Pertama, kita pasangkan dulu prosesor ke motherboard. Jangan lupa oleskan pasta. Namun untuk Ryzen 3 2300X ini sudah terdapat pasta bawaan di kipasnya. Tapi jika kalian mau pakai pasta third party juga boleh. Misalnya pakai Cooler Master Master Gel regular ini yang harganya di kisaran Rp65.000. Setelah memasang kipas prosesor, selanjutnya kita pasang RAM-nya. Lalu kita pasangkan motherboard-nya ke dalam casing. Jangan lupa untuk taruh back panel cover-nya terlebih dahulu. Setelah itu, pasangkan SSD atau hard disk di tempat yang udah disediakan di dalam casing. Lalu, pasangkan power supply. Casing DA Gaming Unicorn Square ini cukup keren karena ada PSU covernya dan ada lubang di samping sehingga merek PSU-nya bisa terekspos. Setelah itu, rapihkan kabel-kabelnya dan colokin kabel-kabel PSU ke motherboard dan ke SSD. Colokin juga kabel-kabel casing ke motherboard. Dan yang terakhir, pasang graphic card-nya.
Jangan lupa untuk rapihkan kabel-kabel di kedua side panel biar kelihatan lebih rapi. Untuk casing bagian depan, kita bisa pasangin 3 buah fan. Di sini saya menggunakan kipas casing 2-in-1 dari Cooler Master. Kipas casing ini praktis, irit fan konektor, dan terdapat controller manual untuk mengganti nyala RGB jika mobo yang kita pakai tidak ada RGB headernya. Oke, inilah rakitan PC-nya. Gimana? Bagus nggak? Untuk menguji performa Ryzen 3 2300X-nya, di sini saya sudah menyiapkan 2 prosesor pembanding, yaitu Ryzen 3 3200G dan Ryzen 5 3600. Di game pertama adalah Shadow of the Tomb Raider. PC rakitan ini bisa menjalankan game ini dengan settingan tertinggi atau highest plus TAA aktif di resolusi Full HD dengan rata-rata FPS berkisar di 50 FPS. Dan jika kita bandingkan dengan Ryzen 3 3200G, Ryzen 3 2300X ini masih sedikit di atasnya, namun masih beda-beda tipis. Hal ini dikarenakan pada game ini dan di settingan highest, peran Vega Card lebih dominan. So kita coba turunin settingannya ke settingan terendah atau lowest, di mana prosesor lebih berperan di sini. Dan benar saja gap antara ketiga prosesor ini lebih besar. Di game kedua yaitu F1 2019, kami coba di settingan Ultra High plus TAA aktif. Duet antara Ryzen 3 2300X dan RX 570 cukup impresif. Di sini kita bisa mendapatkan rata-rata di 74,3 FPS. Dan jika kita bandingkan dengan Ryzen 3 3200G, Ryzen 3 2300X juga unggul sangat tipis. Dan ini adalah perbandingannya jika kita gunakan settingan Ultra Low. Di game ketiga, kita akan tes di game yang CPU intensif, yaitu Assassin's Creed Origin. Di settingan Ultra High, kita bisa mendapatkan rata-rata FPS yang cukup lumayan, yakni mencapai 40,2 FPS. Performa Ryzen 3 2300X hampir sama dengan Ryzen 3 3200G, dan bisa kita lihat bagaimana Ryzen 5 3600 yang punya kemampuan IPC yang lebih bagus dan bisa menjalankan game ini dengan lebih stabil. Kemudian di game keempat, kita coba di game PUBG Steam. Kita tes di map Karakin yang sangat CPU intensif. Di map ini hampir semua bangunannya bisa dihancurkan, so kinerja prosesor sangat diuji sekali di sini. Ryzen 3 2300X mendapatkan rata-rata di sekitar 89 FPS, unggul sedikit dibandingkan Ryzen 3 3200G. Dan Ryzen 5 3600 di sini sangatlah optimal karena bisa mendapatkan rata-rata FPS yang jauh lebih tinggi dan 1% low FPS-nya pun jauh lebih stabil. Di pengujian berikutnya kita coba untuk editing video menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Di sini saya menggunakan video resolusi 1080p 60 fps hasil rekaman dari kamera Sony A6300. Tidak ada kendala dalam mengedit video yang biasa kami upload di Facebook ataupun di YouTube. Previewnya lancar dan pas editing pun juga nyaman. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan ketika encoding video berdurasi 6 menit 16 detik. Selain itu, kita juga tes konsumsi daya keseluruhan dari PC ini. Di sini saya menggunakan 3D Mark Firestrike Combine Test selama 5 menit. Maksimum daya yang diperoleh mencapai sekitar 290 watt. Oke, teman-teman, itulah rakitan PC kita kali ini. Ryzen 3 2300X adalah alternatif murah dari Ryzen 3 3200G ataupun Ryzen 3 2200G. Ryzen 3 2300X memiliki kecepatan CPU yang lebih baik, walau tidak memiliki GPU internal di dalamnya. Demikian video rakit PC kita kali ini. Jangan lupa like dan share videonya, dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.